Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Kira-kira anak-anak semua ada yang tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum ya? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, Ibu kasih pemahaman dikit ya tentang bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok untuk membantu peserta didik mengembangkan diri baik dalam hal pemahaman, sikap maupun keterampilan sosial. Berarti kayak ngobrol rame-rame gitu ya, Bu? Oh ya, bener banget. Bimbingan kelompok itu kayak ngobrol isu umum yang semua siswa bisa alamin, bukan curhat masalah pribadi yang terlalu dalam. Dan apa yang kalian ceritakan di sini harus dirahasiakan. Setuju? Setuju. Oke, sebelum kita lanjut kepada inti pembahasan kita pada siang hari ini, Ibu perkenalan diri dulu ya. Nama Ibu adalah Lucky Marali Borti sebagai pemimpin kelompok pada siang hari ini. Boleh perkenalan dari sini? Perkenalkan, nama saya Bagas Saputra. Saya Aulia Nirmala Citasari. Saya Dina Aprilia Putri. Saya Septi Aulia. Oke. Untuk kesepakatan waktu kita pada bimbingan kali ini yaitu 15 menit, apakah disepakati? Sepakat. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semua. Jadi kalian datang ke sini itu tahu dari mana ya di sini ada bimbingan kelompok? Tahu dari sosmed. Saya dari teman. Teman. Masnya? Dari sosmed. Sosmed. Oke. Kalian datang ke sini itu dengan sukarela kan? Bukan karena dipaksa guru atau teman gitu. Sukarela. Oke. Jadi topik kita hari ini adalah gimana caranya bisa teratur belajar tanpa wacana. Wacana kayak cuman ada niat tapi nggak jalan-jalan gitu, cuma niat aja tapi nggak dijalanin. Kita ice breaking dulu ya, mau? Boleh. Jadi kayak gini gamenya, kalau Ibu bilang belajar kalian langsung gaya baca buku, tapi kalau Ibu bilang rebahan kalian langsung gaya tidur. Oke? Gaya tidur aja nak, bukan jangan tidur beneran nak. Gaya tidur aja. Gini. Ya gini gaya tidur apa? Gitu boleh. Oke. Gaya tidur. Gemes banget. Gemesin. Gaya belajar. Kayak baca Al-Quran ya malahan. Berdoa. Yang berdoa pula ya. Oke, keren. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Mantap banget ya. Jadi sekarang kita bisa lebih fokus. Sekarang siapa sih di sini yang sering banget niat belajar tapi akhirnya tuh cuma main HP, scroll TikTok gitu? Ada nggak dari anak-anak Ibu semua nih? Ayo coba jujur ya. Ya, ada sih, Bu. Apa tuh? Aku niat banyak tapi sering kebanyakan mikir dulu, jadinya malah nggak mulai tugasnya. Waduh. Jadi nggak selesai. Kalau aku tuh ya, Bu, apa namanya, mau belajar tuh, tapi nanti langsung main HP aja deh. Iya, jadi Kayak di gitu. sini buku, di sini HP, kayak tertarik banget HP Waduh. ini Kayak gini nanti apa nih? Nanti jadi Oh, dapat notif udahlah. dikit langsung ya, Iya. ke distract gitu ya. Iya. Waduh, bahaya Jadi banget. bukunya terbengkalai. Kalau nak Bagas gimana? Iya sih, Bu. Jujur suka nunda-nunda. Wah, berarti semua tuh relevan ya sama topik kita pada hari Iya. ini ya. Wah, alhamdulillah kalau semuanya relevan ya. Satu-satu cerita tadi kan udah ya, yang ke distract HP, yang jadi scroll TikTok. Nah, nunggu mood, aduh kebanyakan bad mood mager gitu Makanya ya. sampai numpuk tugasnya itu. Jadi Nunggu gitu kan kalau kumpul baru ngerjain. aduh, tipe SKS. Ngejar deadline ya. Aduh, dikejar deadline banget. Karena kalau kita ke distraksi, berarti tuh HP itu musuh kita semua ya. Iya. Karena bahaya banget berarti ya HP itu. Terus kalau mood itu
kadang kita harus bisa, ada sih caranya buat mood kita tuh semangat buat belajar. Kan kadang ada ya orang yang suka makan coklat. Aku makan coklat, makanan yang enak-enak itu aku Tuh, pasti manis-manis langsung. kan? Iya. Iya, betul. Tapi ingat, walaupun moodnya naik, HP-nya dijauhin dulu. Gitu. Kadang gini bisa, Bu. Hmm. Jadi makan coklat sampai scroll. HP. Bukan ngerjain tugas deh. Belum belajarnya nggak jadi. Waduh. Oke. Padahal mood itu sering datang kalau nggak dimulai dulu ya. Iya. Maksudnya kita belum mulai tuh udah kayak ngerasa nggak mood gitu. Padahal belum dimulai kan. baru Tapi udah dipikirin. Iya, baru dipikirin doang, belum dibaca soalnya apa sih gitu. Padahal tuh bisa jadi soalnya mudah kan bagi kita. Cuma kita udah males lah, nggak mau lah bacanya gitu. Lihat buku pun udah males, Bu, kadang, Bu. Oke, jadi gini ya, belajar teratur itu bukan belajar lama-lama sampai capek, tapi sedikit tapi sering, rutin tiap hari. Kadang kan otak juga kan butuh istirahat ya. Iya. Kalau diporsi terus-terusan lama-lama kan malah nggak masuk di akal Iya. kan. Lebih baik sering tapi Tapi sebentar. dikit-dikit, Iya ya. benar. Daripada sekali tapi lama kayak Nak Bagas ini tadi kan SKS. Kalau SKS kan jelas lama kan? Lama tapi ya Ya karena Selesai. dikejar iya sih. deadline. Jadi buru-buru gitu kan. dan pasti hasilnya nggak Hasilnya juga nggak maksimal pasti. Bener banget. Tuh. Oke. Pilih tempat belajarnya juga. Bisa jadi karena kalian belajarnya di atas kasur. Iya, Ya, kan? tiduran. Sambil tiduran di atas kasur tuh kan enaknya rebahan kalau di kasur kan malah ya. kebelabasan tidur. Iya, makanya coba duduknya di bawah di kursi gitu, terus pakai meja belajar gitu, biar lebih vibes-nya tuh lebih dapet gitu mau belajarnya daripada mau boboknya gitu. Terus bisa pasang target kecil harian, kayak target ini kan ada tugas, kita harus ngerjain ini nih, kayak gitu. Jadi ada teratur gitu loh, ada aturannya. Terus bisa juga sama HP-nya itu di silent dulu. Nah, di silent dulu HP-nya, tahan dulu ya, di silent dulu. Bisa gitu kan. Sama ada lagi teknik ngatur waktu, 20 menit belajar, 5 menit istirahat. Udah, kalau sebaliknya. Aduh, kalau sebaliknya itu susah. Makanya sekarang diatur, coba ya, dibiasain pelan-pelan. Semua itu kan dimulai dari kebiasaan ya. Dan niat kita. Bener. Sama yang penting konsisten, dari belajar kebiasaan pelan-pelan nanti kan jadi konsisten tuh. Iya. Latihan mini kayak komitmen belajar. Kayak sekarang ambil kertas, tulis 1 kalimat. Mulai besok aku akan belajar dengan teratur. Gitu kan, kayak manifest kita gitu loh. Kita ngomong kita cantik, kita pinter, kita ganteng, kita soleh gitu, manifest. Oh, kayak gini ya, Bu. Kayak aku mau join HP dulu deh kalau mau belajar. Jadi kan kayak HP-nya disimpan dulu lah, pokoknya belajar Iya, HP bener. pinggirin dulu. Bener kayak banget, gitu. bener banget. Dari omongan kan bisa, jadi kan omongan-omongan, makanya bicara-bicara yang baik ya. Gitu. Terus kayak bisa kita juga nargetin tadi ya Bu, kayak berapa menit, misalnya kayak 20 menit, terus Bener. istirahatnya 5 menit. 5 menit, bener banget. Yang Dari penting mulai waktu. dulu. Iya, strategi yang bagus itu. Gimana Nak Dinda? Ya, seperti itu. Nah, kalau aku Mau bikin jadwal. Mau bikin jadwal Nah, kalau aku bikin jadwal singkat per hari-hari, Bu. Per hari. Iya. Jadi udah ada, jadi planningnya udah jelas Iya, gitu ya, hari ini tuh mau ngapain aja, ngapain ngerjain aja, apa aja iya. gitu. Oke. Bener. Jangan muluk-muluk ya, yang penting realistis saja. Ya. Kalau aku sih belajarnya rajin banget Bu kalau pas mau ulangan besoknya. Pas mau ulangan aja Iya. belajarnya. Aduh, ini nih udah SKS, belajar pas besok mau ulangan gitu aja. ya. Nak Bagas nih kayaknya harus konseling pribadi Iya, nih. ini. Bener. Jadi kita bisa pilih waktu yang tepat. Kayak pernah kan pasti semua anak-anak ini dengar kalau sehabis subuh itu kan bagus untuk belajar, ya kan? Benar. Otak masih fresh, benar. Sama Lebih sebelum gampang tidur. Iya. Benar, sama sebelum tidur tadi ya. Iya. Cobain gitu. Sama kadang habis sholat baca Al-Quran terus belajar gitu, baca-baca materi itu tuh bisa bantu banget. Masya Allah, aku banget itu, Bu. Masya Allah, Nak Dinda, amin. Oke. Gimana kira-kira udah dapat solusi belum dari semua masalah yang anak-anak ibu ini alamin?
Kalau aku kayaknya nanti abis ini tadi sih Bu bakal nyoba belajar sebentar dulu, terus istirahatnya ada, Iya, terus nanti baru mungkin belajarnya waktunya ditambah kayak yang biasanya 20 menit mungkin nambah nanti jadi 40 menit gitu. Ya mulai konsisten juga lah Bu. Kalau belajar tuh udah HP-nya di silent, kalau Iya, kalau betul. perlu malah dimatiin dulu. Matiin dulu. gitu kan. Iya, Kita biar nggak fokus. keganggu sama notif-notif. Biasanya kan keganggu sama notif tuh. Iya, apalagi Iya, ke distek notif chat grup, aduh gibah gitu. Iya, kan, itu aduh nggak bahaya banget kalau itu kan. Itu udah nggak jadi belajarnya. Iya, kadang cowok nih ada notif dari temennya, bola ini nih gitu, jadi nonton bola gitu kan. Bener. Bener banget. Iya, Jauh- betul jauh. banget. jauhin distraksi dulu. Iya, jauhin distek. Distraksi itu iya, Iya, seperti itu. terdistract. Iya, bener banget. Jadi belajar teratur tuh mulai dari hal-hal yang Iya. Kecil dulu, bener, pelan-pelan semua tuh. Kan gitu ya. Yang penting konsisten ya. Dikit-dikit jadi bukit gitu kan bahasanya, benar-benar. Oke, anak-anak ibu memang keren-keren semua, hebat-hebat semua, emang luar biasa. Gimana coba kesimpulannya pada siang hari ini bimbingan kita? Kesimpulannya kita harus semangat belajar, nggak boleh males-malesan. Terus kalau bisa main HP dikasih waktu. Betul, bagus Terus kita harus semangat. Sedangkan kita kadang kan males gitu. Ingat, kita harus membuat motivasi, ditempelin di tembok itu, Bu. Iya benar. Wih, jadi kalau kita baca, langsung semangat Iya, itu. tujuannya Kayak mau gitu. lulus gini, Iya, gini, mau gini ada gelar gitu. PGS, gelar SPD, Adinda Aprilia SPD. Iya. Wah, Amin. Jadi cita-citanya nanti kalau udah lulus sekolah mau jadi guru gitu ya. iya. Amin. Keren banget, amin ya teman-teman semua, anak-anak semua. Bagus semuanya. Hari ini kalian sudah mulai berubah cara berpikirnya. Ibu lihat semua progresnya makin maju ya. Amin. Tapi ibu berharap bukan cuma pikirannya aja yang makin maju, tapi niatnya juga makin gede ya. Insya Allah. Amin. Gitu. Pokoknya semuanya ini kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Ya kita bisa ngontrol sendiri kan. Tadi kayak kayak Naul tadi HP-nya dimatiin dulu atau matiin dulu datanya terus dijauhin gitu ya kan. Terus Nak Dinda juga buat jadwal biar teratur, ada tahu nih jam segini kita harus kayak gini, pulang sekolah harus gini. Ya betul. Nah, Natia juga kan moodnya itu betul. Nanti lebih ke coba dibaca dulu soalnya. Jangan langsung nggak mood dulu, bener harus dicoba semua itu. Nah, Nak Bagas ini juga jangan SKS nggak boleh. Iya, jangan SKS nanti nggak maksimal hasilnya. Jadi lebih baik kan kita pelan-pelan gitu ngerjain daripada nanti blok banyak gitu. Kan biasanya tugas biasanya kan tugas kalau dia didiamin aja makin numpuk kan. Iya. Diliatin aja udah mumet. Tuh, mending dikerjain. Selesai kan jadi tenang gitu hatinya. Oke. Baik, Ibu rasa kita sudah sampai 15 menit seperti penjanjian awal kita ya anak-anak semua. Ibu rasa kegiatan kita hari ini selesai. Coba untuk malam ini kita komitmen ya untuk sama-sama berubah jadi lebih baik, sama-sama berubah untuk cara belajar yang lebih baik lagi dan teratur. Kalau kesulitan boleh cerita lagi ke Ibu di bimbingan berikutnya. Ya Bu. Oke, sebelum kita selesai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah aktif, sudah keren, sudah berubah banget cara berpikirnya ini, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih.